kesel ya udah cuekin aku sehari nih. So sweet. Enggak, Beb. Ada hal penting yang harus aku omongin sama kamu. Bisa kan? Soal ini penting banget. Kamu tuh kenapa sih? Kenapa kamu tiba-tiba jadi cuek, jadi dingin banget sama aku kayak gini? Emang aku udah salah ya? Aku kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi teteh manis. Waalaikumsalam Akang Abah. Alhamdulillah saya baik. Akang Abah gimana kabarnya? Alhamdulillah sudah hebat sekarang mah teh semenjak dipencetan sama teteh langsung sehat. Akang Abah mah bisa aja. Itu kan sudah seharusnya. Walaupun sekarang ini kita kan bukan calon suami istri lagi. Tapi calon besan. Iya kan? Calon besan sudah bukan calon suami istri. Aduh. Akang Abah, nanti rencananya saya mau ke sana. Saya mau bawain makan siang buat Akang Abah dan yang lainnya juga. Ya kieu teh. Teteh kalau emang mau ke sini tidak usah repot-repot teteh ya. Mendingan biar teman-teman saya saja yang beliin ya. Akang Abah mah kayak sama siapa aja. Udah, pokoknya nanti jam makan siang saya datang ke sana, bawain makan siang ya. Saya masih khawatir sama Akang Abah. Ya sudahlah kalau memang itu yang membuat teteh senang dan bahagia, saya mana boleh melarang orang berbuat baik, haram. Makasih ya teh. Iya, sama-sama. Sampai ketemu nanti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Aduh, iya mah kacau beliau, brother. Wait. Aduh. Bentar. Apa yang kacau beliau? Iya. Ini mah kacau kacang coklat. Hah? Martabak? Si teh manis sudah tidak menganggap saya calon suami lagi. Dia menganggap saya calon besan. Ayo nama memutuskan untuk Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bah, berarti mulai saat ini ya, mulai hari ini jam seberapa gitu? Nah, mulai jam segini, Abah teh sekarang sudah disahkan lagi sama seperti kita-kita. Abah Rama is back. Welcome to Asdulai, Asosiasi Duda Lebay. digoyang dulu dong. Assalamualaikum. Warahmatullah, tapi kurang ajar sih teh. Cenah baraya saudara, tapi saudara lagi sedih, malah joget-joget, malah senang. Naon teh? Bah, Abah tenang saja. Tidak perlu khawatir, tidak perlu sedih. Bukan Abah sendiri yang zombie. Zombie naon itu zombie? Jomblo aki-aki. Terus ngeledek. Sok moyokan wae. Bah, kalau menurut saya ya, Abah nggak usah sedih. Kita teh semua nih berempat udah pada tua. Sekarang gimana caranya memikirkan untuk kebahagiaan si Neng? Ya. Dipikir-pikir juga kan, kasihan si Neng sama si Kemot saling mencinta. Masa harus putus gara-gara Abah pacaran sama si Rengganis teh manis sampai si Neng sama si Kemot itu putus. Ngalah tuh Abah. Nya oge sih. Saya mah rela lah berkorban demi kebahagiaan Neng Orok. Saya satu-satunya. Abah pikiran coba semenjak Abah tinggal sama si Neng, Abah teh gede ngarahul. Loba ngabohong. Enak aja Sardung bilang saya ngarahul, gede rahul, gede bohong. Saya cuman bohong dikit-dikit lah. Emang bener. Nih, Bah ya. Abah teh ngebohong sedikit-sedikit teh, sering. Jadi, amal-amalan ya semakin meningkat kayak gunung. Sok di akhirat. Semakin banyak ya? Semakin banyak. Mendingan saya ngebohong dikit-dikit tapi jarang-jarang. Nah, itu. Abah yang parah mah. Sok. Bah, yang dicicil teh bukan dosa, tapi amal kebaikan. Sok, Abah ingat tidak? Kita ini dibikin sadar. Abah, kan? Abah. Ya bener nggak? Back to kebenaran. Iya.
Bah, menurut saya ya, ini mungkin hukuman untuk Abah yang suka ngebohong sedikit-sedikit itu. Nah, mungkin juga nih menurut saya ya, Allah sengaja menyembunyikan sesuatu terhadap Abah mengenai Rengganis. Karena selama ini kan kita tahu ya, Abah suka menyembunyikan kebenaran khususnya untuk si Neng alias ngabohong. Iya, itu. Baheula mah Abah teh poksang, somea, ya. Tapi tidak sedikit juga bikin orang banyak sakit hati. Tapi tetap kejujuran Abah mah yang utama, betul tidak? Betul. Setuju pisan, 100%. Itu. Sok nyaho. Sok nyaho. Sok tahu. Jangan ngambek atuh Abah. Nah, iya, Wak. Heras hulu, Tah eta. keras kepala. Mending heras hulu, bro, daripada heras huntu. Bete siap puas, ha? Tapi bener jika gara-gara cinta bisa merubah kesegalana teh. Hampura ya Allah, mohon ampun bimbing saya atulah, saya atuh apa atuh da. Biar saya tidak dikuasai cinta sama dunia. Saya mau jadi kekasihmu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Sebelum kita mulai ke pelajaran, saya minta Boy buat maju ke depan sebentar. Iya kamu. Masa saya, kamu kenapa celana kamu ketat kayak gitu? Pegel, Pak. Pegel. Mesti saya pakai speaker biar kamu kedengeran. Maju. Ada apa ya, Pak? Sini dulu maju ke depan. Kamu menghadap teman-teman kamu. Kamu tahu Boy, kenapa kamu saya panggil ke depan? Yang lain mau tahu kenapa Boy saya panggil ke depan? Mau. Tahu, Pak. Mau tahu apa mau tempe? Mau tahu, Pak. Kamu lapar kamu tempe. Baik, kalau emang kalian memaksa, kenapa Boy saya panggil ke depan? Karena hari ini Boy mendapatkan beasiswa dari universitas terkemuka di Singapura. Lu yang pantas dapat beasiswa ke Singapura. Lu kan pinter ya gak? Kalau gue biarin aja nanti gue ke pesantren di Singapura. Lo emang jadi kebanggaan kita semua, Boy. Kamu mau ke Singapura naik apa? Karpet? Oke Boy, silakan Boy. Tadi intermezzo, tapi kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat. Kamu pikir main burung? Mudah-mudahan ini bisa jadi contoh buat kalian juga. Ya toh? Oh ya Boy, nanti setelah kelas kamu langsung ke ruangan kepala sekolah ya. Karena ada yang mau dibicarakan dari pihak universitas terbukanya. Iya, Pak. Sekarang keluarin buku kalian. Mel, tumben lu sendiri. Yang lain, Man? Yang lain udah di kantin. Bebek, ke kantin yuk. Kamu duluan aja, Beb. Aku lagi ngamut jajan. Ih, kamu tuh kenapa sih? Kok jajan mendadak nyebelin kayak gini? Dingin lagi sama aku, cuek gak jelas. Ya, aku nggak apa-apa kok. Yan, kok lu jadi dingin gitu sih sama Meli, ha? Lagi marahan ya? Enggak lah, gua nggak apa-apa kok. Udah, lu nggak usah bohong sama kita. Ceritalah, kayak sama siapa aja. Gua lagi ngerasa nyesel banget. Gua udah nipu emak gua. Gua ngerasa diri gua tuh sekarang jadi anak yang durhaka. Gua nggak kayak lu, Boy. Yang rela mati demi nyokap lo. Sampai lu rela buat berantem sama Alex. Dan gue juga bukan Mondi yang udah rela sampai mutusin Raya demi kebahagiaan nyokapnya. Padahal gue tahu kalau Mondi itu cinta banget sama Raya. Dan sekarang gue malah kebalikan dari kalian berdua.
hanya demi karena cinta gue kepada bebek Melmel. Gue rela nipu emak gue, ngebohongin emak gue. Padahal itu orang tua gue yang udah ngedidik gue dari kecil sampai sekarang. Yan, terus kenapa lo tiba-tiba kepikiran kayak gitu? Ternyata hal yang selama ini gue lakuin tuh salah, Boy. Hal yang selama ini gue lakuin malah berbalik jelek ke gue. Nyokap Meli culas. Setelah apa yang dia udah dapat, dia sekarang malah gak ngizinin gue buat pacaran sama bebek Melmel. Semua gak sesuai dengan perjanjiannya. Jadi maksud lo, kalau nyokapnya Meli itu baik sama lo, terus ngebolehin lo pacaran, lo gak insaf dong? Mungkin itu teguran dari Allah. Orang itu harus ditegur dulu, baru dihukum, baru sadar. Lu bayangin deh, Alex, Bang Kobar, anak-anak Black Cobra. Udah berapa kali ditegur sama Allah kan? Udah berapa kali dihukum juga kan, masuk penjara. Tapi sampai sekarang, mereka tuh gak sadar-sadar. Tuh lu dengerin. Orang gue nasehatin lu. Ngambek, bercanda kali. Gue kan juga gak tahu masalah kayak gitu kan. Udah, nanti nih. Yuk, bayarin dong, bayar. Ibu dan bapak, begitu tingginya Allah memuliakan seorang ibu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Imam Al-Qurtubi menjelaskan, mencintai dan menghormati seorang ibu harus 3 kali lipat besarnya daripada mencintai dan menghormati seorang ayah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, menyebutkan ibu itu sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Sedangkan menyebut kata ayah hanya 1 kali. Sementara dari Abdullah bin Umar, dia berkata, ridho Allah tergantung ridho orang tua. Dan murka Allah tergantung murka orang tua. Seandainya ada seorang anak yang durhaka terhadap ibunya, jangan sampai ibu tersebut mendoakan keburukan, mendoakan kejelekan untuk anaknya tersebut. Karena doa ibu sangat dikabul oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis yang sahih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 doa yang sangat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak diragukan lagi doa tersebut. 1. Doa dari kedua orang tuanya untuk anak. 2. Doa dari seorang musafir yang sedang dalam perjalanan. 3. Doa orang yang dizolimi. Ya Allah, aku udah bener-bener berdosa banget sama emak. Aku sering banget bohongin emak. Gimana ini? Aku bisa-bisa masuk neraka. Ampuni hamba ya Allah. Yan, udah, lo yang sabar ya. Mendingan lo minta maaf sama nyokap lo. Nyokap lo pasti maafin lo kok. Yang penting lo jangan ngelakuin kesalahan itu lagi.
Aduh, sumpah deh, gue udah pusing nih kalau udah belajar-belajar kayak gini. Otakku mumet. Meli, kan kemarin gue udah nawarin sama lo mau nggak privat sama saudara gue yang pinter itu, udah pinter cakep lagi. Lo nya sih nggak mau. Bener tuh, jangan-jangan susah karena lo nggak belajar lagi, ya kan? Ih, lo pada mah bukannya bantuin gue, malah ngomel-ngomelin gue. Iya, gue belajar nanti. Gue private, gue ngapain tuh sama saudara lo yang cakep itu kata lo. Kan lo pada enak. Lo pada kan belajarnya sama yang pinter-pinter. Lah gue sama siapa? Lah iya kan kita juga pinter-pinter. Lagian juga gue bingung deh Mel sama lo. Lo tuh temenan sama kita-kita yang jelas-jelas tuh pinter-pinter. Tapi lo masih aja gak kebawa, lo emang dasar lawannya bawaan orok kali ya? Gak ada orang pinter itu nyebut dirinya pinter. Nih, gak ada. Kenapa? Habis ini kita bisa jalan sebentar nggak atau makan gitu? Bisa boleh kok. Kenapa kamu pengen ya minta maaf sama aku? Kamu nyesel ya udah cuekin aku sehari nih. So sweet. Enggak, Beb. Ada hal penting yang harus aku omongin sama kamu. Bisa kan? Soal ini penting banget. Kamu tuh kenapa sih? Kenapa kamu tiba-tiba jadi cuek? Jadi dingin banget sama aku kayak gini? Emang aku udah salah ya? Aku kenapa? Padahal gue pengen banget deh pulang bareng kalian, naik motor bareng. Iya, nggak apa-apa kok, Rev. Nanti kapan-kapan kita naik motor bareng ya. Yaudah deh, kalau gitu gue pulang duluan ya. Kalian juga hati-hati naik motornya. Boy, aku doain supaya kamu bisa dapat beasiswanya. Good luck. Amin. Yaudah, dah semuanya. Hati-hati, Rek. Yaudah, Boy. Gue langsung duluan deh. Gue kan harus nyampe duluan sebelum Reva. Ya? Thanks ya, Kal. Tunggu. Kenapa kamu masih nyampe duluan daripada Reva? Emang mau kemana sih? Ngapain sih? Si Reva itu mau ke kampus teman SMA-nya Adriana. Dia mau cari info tentang mantannya Adriana. Kok Reva nggak ngomong apa-apa sama kita? Kayaknya dia lupa deh. Ya, jadi gini loh ceritanya. Reva tuh pengen cari tahu siapa mantannya Adriana. Dan dia mau kasih tahu ke papinya kalau Adriana itu tuh cuman pura-pura cinta sama papinya. Wah, kalau gini bahaya banget dong. Aduh ini super duper bahaya banget parah. Kamu ngapain sih masih di sini? Kamu berangkat dong. Ya dari tadi mau jalan, kalian terus dari tadi ngomong. Ya udah aku jalan dulu ya. Ya oke. Doain gue biar sampai duluan ya. Hati-hati. Ya. Dah. Wow, tunggu. Boy, itu Haikal tahu nggak temannya Adriana yang mana? Oh iya, dia tahu nggak nyarinya di mana? Aduh, gimana dong? Udah kok. Gue udah kasih tahu sama Haikal semuanya. Bikin panik aja nih yang satu nih. Sorry, gue kan panik. Yaudah. Jadi yuk. Kita tunggu di gerbang aja ya, gue anterin lo sampai gerbang, oke? Yuk. Pak, Ya, Non. nanti kita mampir dulu ya ke Jalan Cimaparaya, kampus Nusa Indah. Waduh, maaf Non. Emang mau ke sana ada apa Non? Soalnya saya udah diwanti-wanti sama Pak Bay, sama Nyomot. Saya harus antar Non langsung pulang. Pak, aku ini kan udah kelas 3 SMA. Sebentar lagi kan aku udah mau lulus. Jadi mulai dari sekarang aku harus udah mulai mikirin nih mau kuliah di mana, jurusan apa. Dan kebetulan di kampus Nusa Indah tuh ada temen aku yang kenalan aku lah. Jadi supaya aku bisa lebih banyak tahu tentang kampus itu. Oh, jadi gitu ya Non. Tapi jangan lama-lama ya Non. Nanti saya yang domelin sama Nyomot. Iya, tenang aja, oke? Iya Non. Waalaikumsalam. Masuk, Boy. Nah, ini dia, Boy. Hai Boy.
Boy, kamu perkenalkan, ini Mr. Chang dan ini Ibu Zuhaira. Mereka berdua ini adalah perwakilan dari Universitas di Singapura yang mau menawarkan kamu program beasiswa. Silakan, duduk Boy, sini Boy. So, Boy, we are interested to give you scholarship in our university. Karena kami lihat Boy punya potensi yang luar biasa. Betul apa kata Mr. Chang. Kamu memang punya potensial. Tapi memang untuk mendapatkan scholarship, kami akan melakukan wawancara. What do you think, Boy? Apa pendapat Boy mengenai soalan ini? Buat Boy sih suatu kehormatan banget. Dan kalau emang harus wawancara, Boy bersedia. Ah, baguslah tuh. Nanti kalau Boy bisa melewati masa perkuliahan, Boy akan mendapatkan masa depan yang cerah di Singapura. Maaf, Ibu, Pak. Kalau masalah ini nanti saya diskusi dulu sama orang tua saya. Oh, sangat boleh. Kamu memang anak baik sangat. So, macam mana, Mr. Cheng? Kita mulai saja. Oke. Silakan. Duh, Om Dudung kemana ya? Jam segini kok belum jemput juga? Sin, lo duluan aja deh. Lo kan ada les ya? Serius nih, nggak apa-apa. Serius, nggak apa-apa. Aduh, gue kalau nggak ada les, gue tungguin deh, sumpah. Iya, nggak apa-apa. Udah, lo duluan aja. Beneran ya? Dah, bye. Bye. Bye, hati-hati ya. Hati-hati ya, dadah. Rai, Loh, Rai, kamu ngapain kesini? ya aku jemput kamu lah. Jemput aku? Bukannya yang harus dijemput aku tuh Om Dudung ya? Iya, tadi aku udah sempet teleponan juga sama Om Dudung. Dan Om Dudung tadi cerita sama aku. Katanya kamu dicegat sama Alex. Ya udah aku bilang aja ke dia kalau aku yang mau jemput kamu. Soalnya kan aku juga tahu kan jalan-jalan tikus buat ngindarin jelekannya Alex. Makasih ya. Ya udah, yuk. Lex, lu yakin Rimo Raga lewat sini? Lu meragukan gue. Itu dia orang. Ayo kejar. Kurang ajar anak itu. Nggak ada kapok-kapoknya.